Pemilik tanah seluas 4.300 meter di Jalan SM Raja, Harjosari 2 Medan, Kustadi Tani, didampingi kuasa hukum Suplinta Ginting SHMH meminta Mahkamah Agung memberi keputusan adil atas peninjauan kembali yang diajukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Jumat 27 Oktober 2023. Suplinta menyebut kasus sengketa lahan Harjosari 2 ini sudah sangat berlarut-larut dan mereka juga sudah memenangkan sengketa tanah tersebut dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga PT UN. Namun belakangan pihak tergugat BPN Medan kembali mengajukan PK terkait kasus sengketa ini. Maka dari itu Suplinta berharap agar Hakim MA mampu memberikan keputusan seadil-adilnya. Senada dengan kuasa hukumnya, Kustadi Tani selaku pemilik tanah menambahkan bahwa dirinya sangat berharap tanah yang sudah dibelinya dan bahkan sempat diusahainya itu kembali kepadanya sebagai fakta hukum dan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun Badan Pertanahan Nasional Kota Medan masih melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atas gugatan penggugat Kustadi Tani yang sudah ikrar. Menurutnya langkah yang diambil BPN untuk gugatan PK sangat disayangkan, yang semestinya BPN menyadari kesalahannya dan segera memperbaiki kinerjanya. Hal itu dikatakan Kustadi Tani di Jalan Ramacia nomor 20, Kelurahan Matsum 2, Kecamatan Medan Kota, kepada awak media Jumat 20 Oktober 2023. Dan untuk selanjutnya, Kustadi melalui kuasa hukumnya melalui gugatan pembatalan SHM nomor 3389 ke PT UN Medan dengan tergugat Kepala BPN Medan untuk mencabut SHM tersebut. Menanggapi hal ini, Kepala BPN Medan Reza Adrian Fahri SH belum bersedia memberikan keterangan hingga berita ini tayang. Reza masih memilih bungkam. Terima kasih, selamat sore kepada teman-teman media yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Di sini saya selaku kuasa hukum Bapak Kustadi Tani, saya dari kantor Suplinta Ginting SHMH, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perkara yang kami tangani, yakni perkara antara Pak Kustadi Tani dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan. Ini berkaitan dengan tanah seluas kurang lebih 4.300 meter yang terletak di Jalan Simaraja, Harjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Dapat kami sampaikan kepada rekan media bahwa permasalahan ini sebetulnya telah berlarut dari tahun 2011. Awalnya tahun 90-an lah, Pak Kustadi Tani ini membeli dua lahan yang satu hamparan tapi dua surat. Namun pada tahun 2011 ada peristiwa hukum, ada pihak-pihak yang mengakui tanah tersebut dengan menguasai tanah tersebut. Nah, selanjutnya Pak Kustadi Tani tidak tinggal diam. Beliau melakukan tindakan hukum dengan melaporkan ke pihak kepolisian, yang akhirnya diketahui dari setelah proses penyidikan yang panjang bahwa ada pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu dalam surat yang diterbitkan oleh mereka tersebut, sehingga terbit sertifikat 3389. Dalam perkara pidana tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi itu orang tersebut dihukum karena melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 3389 Harjosari 2 tersebut. Nah, setelah pada tingkat banding dia tidak melakukan kasasi, artinya putusan pidana itu telah ingkrah. Dan menurut informasi yang kami dapat pada proses persidangan, seluruh warkah penerbitan sertifikat itu disita oleh penyidik. Nah, setelah proses banding selesai dan pihak terdakwa tersebut tidak melakukan upaya hukum kasasi, artinya putusan itu terhadap pidana tersebut telah ingkrah. Dia telah dinyatakan bersalah secara hukum melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta, yakni dalam pengurusan sertifikat hak milik 3389 Harjosari 2. Setelah itu, setelah ada putusan ingkrah tersebut, maka Pak Kustadi tadi menunjuk kami selaku kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tahun 2022 untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik 3389 tersebut yang diregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan nomor 48/G/2022/PT UN Medan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa dan mengadili, memanggil para pihak, termasuk memanggil tergugat, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan. Hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya tanggal 28 Juli 2022 menyatakan mengabulkan gugatan yang kami sampaikan, menyatakan sertifikat hak milik nomor 3389 Harjosari 2 2011 tersebut adalah batal dan memerintahkan BPN Medan selaku yang menerbitkan untuk mencabut SHM tersebut. Setelah putusan itu, BPN Medan tidak terima
dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Berjalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 November 2022 keluar putusan di mana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan menguatkan putusan PT UN Medan. Artinya tetap Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tetap menyatakan bahwa SHM nomor 3389 itu batal demi hukum. Selanjutnya BPN Kota Medan selaku tergugat tetap mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dan dalam tingkat kasasi ini Majelis Hakim Agung mengeluarkan putusan pada bulan Maret 23 Maret 2023 menyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh BPN Kota Medan ditolak. Artinya tetap SHM nomor 3389 tahun 2011 tersebut batal demi hukum. Namun pada tanggal 12 Oktober 2023 yang lalu, klien kami mendapat surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di mana tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara tersebut. Kita tahu bahwa awalnya perkara ini, awalnya penerbitan sertifikat ini juga adalah dari perkara pidana. Ada hal yang memasukkan keterangan palsu. Namun mereka tetap ngotot mengajukan peninjauan kembali. Atas permohonan peninjauan kembali tersebut telah disidangkan oleh PT UN Medan pada tanggal 18 Oktober 2003. Dan kami setelah konsultasi dengan klien telah mengajukan sebagai termohon peninjauan kembali, telah membantah dalil-dalil memori peninjauan kembali. Kami telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang menyatakan tetap pada pendirian kami bahwa tanah itu adalah tanah Pak Kustadi Tani dan sertifikat hak milik itu adalah sertifikat hak milik yang cacat hukum karena mengandung unsur pidana di dalamnya. Itu sesuai dengan putusan pidana di Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan di Pengadilan Tinggi Medan. Jadi dalam kontra memori peninjauan kembali, kami Pak Kustadi Tani dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya meminta kepada Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili nantinya agar memberikan putusan seadil-adilnya. Dengan melihat perjalanan kasus ini, media-media juga tahu bahwa ini adalah bukan hal yang sangat sulit bagi kita untuk menilainya. Karena Pak Kustadi Tani telah berjuang dari awal untuk mempertahankan tanahnya tersebut. Dan memang telah dibuktikan di perkara pidana, ada di sini unsur pidananya. Ada di situ keterangan palsu yang dituangkan dalam suatu akta sehingga terbit SHM tersebut. Jadi dasar itulah kami mengajukan pembatalan. Sedangkan surat kami sampai sekarang dari tahun 90 dibeli oleh Pak Kustadi Tani tetap tidak pernah ada pembatalan. Untuk itu demi keadilan hukum dan demi kepastian hukum kami telah mengajukan kontra membantah dalil tersebut dan akhir kata kami dengan rendah diri juga dan hati memohon kepada Majelis Hakim Agung agar memberikan putusan seadil-adilnya terhadap perkara ini, menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan melawan segala kebatilan. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Ada yang mau disampaikan Pak Kus?